Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan coba bahas bagaimana sih suka dan dukanya ngerawat mobil tua. Ya, ini berdasarkan pengalaman saya. Kebetulan unit yang saya pakai ini Toyota Twin Cam tahun 88. Saya dapat unit ini dengan harga 22 juta. Berikut segala minusnya. Minus yang pertama itu pajaknya mati 2 tahun. Dan banyak lagi sih sebenarnya kita coba bongkar di foto selanjutnya. Ini foto kondisi pertama saya ngambil mobil ini. Oke, ini keesokan harinya setelah saya pasang wheel dop untuk mempercantik tampilannya. Oke, jadi yang pertama kendala dari mobil saya itu, ya itu pun baru saya sadari ketika mobil telah saya beli. Ketika pagi hari untuk pertama kali starter itu mobil nggak mau hidup. Akhirnya saya simpulkan kemungkinan besar di karburatornya. Akhirnya saya bawa ke bengkel karburator untuk diservis. Saya servis karburator itu kurang lebih biayanya 200.000 dan beli parkit karburator itu 175.000. Jadi kurang lebih sekitar 375 keluar untuk servis pertama mobil ini. Kalau untuk oli, kebetulan pemilik sebelumnya itu baru ganti oli sekitar 2 minggu yang lalu dan mobil baru dipakai sekitar 500 km. Jadi saya belum memutuskan untuk ganti oli untuk meminimalisir biaya. Oke, selanjutnya ini dari bagian interiornya ya. Untuk ukuran tahun 88 sih saya pikir nggak terlalu kuno banget ya. Untuk sedan-sedan sekelasnya itu kan interiornya masih mengotak-ngotak. Sedangkan ini udah berbentuk membulat seperti layaknya tahun-tahun 90-an lah. Kayak kijang kapsul, Timor, Soluna, ya udah mendekati mereka lah. Oke, masalah selanjutnya itu yang saya temuin setelah beberapa bulan pakai itu sering ada rembesan di bawah kabin, di karpet, ketika hujan atau kena cipratan. Kira setelah dibongkar ketemu lain. Ternyata di sisi supir dan sisi penumpang itu ada kropos kurang lebih sebesar telapak tangan. Oke, untuk biaya las yang saya keluarkan itu sekitar 1.800.000. Berikut anti karat ulang ya. Jadi mobil saya itu udah di anti karat ulang supaya meminimalisir terjadinya korosi selanjutnya. Oke, mungkin yang fatal sih 2 itu aja sih yang saya alami dalam setahun pemakaian ini. Oke-oke aja, sama ditambah biaya urus pajak kurang lebih 2.500.000. Jadi dana yang saya keluarkan itu berikut beli mobilnya ya sekitar 27 jutaan lah kurang lebih. Oke, lanjut di sini saya udah mulai enjoy sama nih mobil, udah mulai asik lah. Kebetulan PR-nya dikit ya. Kira saya coba apa sih kira-kira yang bikin mobil lebih asik dilihat gitu. Saya coba ganti peleknya dengan pelek ring 17 yang kata orang-orang sih kayaknya berat dipakai di ini mobil. Cuman ya coba aja dulu lah, saya penasaran. Akhirnya ya saya pasangin ring 17, tapi kendalanya itu setiap angkut beban berlebih di belakang ketika bawa penumpang 3 orang lah atau 4 orang,
atau ditambah barang di bagasi itu pasti mentok. Jadi ban itu mentok ke fender. Kira diakalin pakai ganti shock Avanza. Maksudnya ganti per shock Avanza. Itu ganti kanan kiri sekitar 400.000. Ya kalau untuk peleknya sih mungkin biaya ini nggak perlu dimasukin ke biaya maintenance ya, karena ini modifikasi sih kalau menurut saya. Nah ini setelah saya ganti pelek, kalau menurut saya sih tampilannya jadi lebih keker gitu dibanding sebelumnya. Nah untuk konsumsi bahan bakar ya dibilang irit sih enggak, dibilang boros juga enggak. Kurang lebih masih masuk sekitar 1 liter untuk jalan 10 kilo. Itu untuk kondisi lancar. Untuk kondisi macet kurang lebih 1 liter itu 7 sampai 9 lah. 7 kilo sampai 9 kilometer. Nah ini untuk kondisi mesin saya setelah beberapa pembenahan. Nah kalau untuk performa sih untuk kelas tahun 88 ya, mobil yang udah 32 tahun jalan untuk sampai tahun ini ya, untuk performa sih saya bilang cukup asik sih. Untuk lari di atas 120 itu masih mumpuni. Jadi untuk ngelawan mobil-mobil zaman sekarang ya masih oke lah. Nah jadi sebelumnya mobil itu masih mau diajak lari lagi, cuman kebetulan saya bawa keluarga saya udah keburu teriak, jadi nggak bisa saya terusin. Ya mungkin sekian sih penjelasan dari saya. Jadi kesimpulannya sih, dibanding kita punya duit 25 juta daripada harus DP mobil baru yang setiap bulannya kita harus memusingkan cicil angsuran dan segala macem. Ya kalau untuk pemula atau yang ekonominya di kelas menengah ke bawah, saran saya sih mendingan beli mobil cash. Toh mobil tua itu nggak selamanya image nyusahin, mogok dan segala macem. Ya bagaimana kita milih di awal beli aja sih kemungkinan. Jadi saran saya kalau emang mau beli mobil tua, cari orang yang benar-benar ngerti, yang bisa nemenin kita untuk ngecek tuh mobil, untuk meminimalisir pengeluaran. Jadi perbandingannya, kalau kita ambil mobil baru, paling murahnya itu angsuran per bulan sekitar 2 juta ya. Anggaplah 2 juta paling murah. Sedangkan kita ngerawat mobil tua itu, kita cukup tabung per bulan itu sekitar 200.000. Itu pun belum tentu akan terpakai dalam bulan itu. Tapi kita cobalah spare sekitar 200.000 untuk segala macam resiko kerusakan di jalan, darurat maupun yang tiba-tiba terjadi. Mungkin begitu aja sih kesimpulan dari saya. Jadi intinya
merawat mobil tua itu tergantung kitanya aja, peduli nggak sama mobil kita. Bukan untuk twin cam aja ya, saya kebetulan udah bolak-balik gonta-ganti dari mobil tahun 90-an, mobil tahun 80-an, dan yang kebetulan hari ini saya pakai twin cam, jadi saya lebih menjelaskan ke twin cam. Mungkin di video berikutnya saya coba jelaskan mobil lain yang pernah saya pakai. Oke, kalau teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa diklik like-nya dan di subscribe untuk video-video berikutnya. Terima kasih.